Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Matius 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Sebab mataku telah melihat yang keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Lukas 2:30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Amin. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Selamat tahun baru 2021. Wah, kita sudah tinggal di masa depan, adik-adik. Sudah 2021. Wah, siapa yang berbahagia tahun baru? Aku. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus sudah menyertai kita, Kak. Dari 2020 sekarang kita masuk ke 2021. Wow. Nah, Kak Glory itu kangen bisa ketemu adik-adik semuanya, bisa ibadah bersama-sama, bisa berinteraksi, bisa ada yang Kak Glory lihat sungguh-sungguh. Kalau sekarang kan hanya Tuhan yang bisa lihat. Nah, Kak Glory pengennya 2021 itu kita kumpul sama-sama lagi ya, Kak. Terus kita bisa Tuhan hilangkan pandemi yang sudah kita alami di 2020. Ya. Tapi semuanya rencana Tuhan. Ya. Karena semua rencana Tuhan baik. Iya benar, nggak ada rancangan kecelakaan, Kak. Yes, benar. Jadi pandemi ini walaupun kita pikir udah nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu teman sekolah minggu, teman sekolah, apalagi yang baru masuk sekolah baru, nggak ketemu teman-teman baru ya. Iya. Tapi Tuhan izinkan siapa tahu untuk lebih dekat lagi sama keluarga ya. Iya benar, Kak. Iya benar banget. Kalau yang Kak ditangkap, Kak, Iya, apa dari tuh, Kak? katanya corona ini, Kak, kita semua dilatih sama Tuhan supaya kita bisa beribadah di rumah. Yes, benar banget. Jadi Tuhan mau bilang gak cuma kita harus ke gereja aja adik-adik untuk beribadah, tapi kita di rumah juga bisa beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana. Ya ada di mana aja ya. Karena kalau melihat juga ada adik-adik yang ibadahnya di mobil, nggak ada yang salah. Iya benar. Nggak ada dimanapun adik-adik menyaksikan ibadah sekolah minggu, asal hati adik-adik terus menghadap ke Tuhan, terus sungguh-sungguh sama Tuhan. Semuanya ibadah yang adik-adik lakukan adalah baik dan nama Tuhan disenangkan. Nah, adik-adik di tahun yang baru ini, Kak Glory mau adik-adik untuk membuka hatinya, mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati adik-adik, ya, untuk beracara yang pegang kendali penuh atas hidup adik-adik, hidup Kak Glory, hidup Kak Adri, hidup Papa Mama, hidup kakak-kakak yang lain, ya. Kak Glory berdoa banget dan adik-adik harus membuka hatinya. Nah, adik-adik, yuk kita nyanyi lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah melewati 2020 dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih karunia Tuhan, dengan penuh mujizat-mujizat Tuhan. Kita sudah banyak sekali belajar di tahun 2020. Sekarang kami siap untuk menjalani 2021. Tuhan, kami percaya semua rencana-Mu baik adanya, semua apapun yang Engkau akan lakukan bagi kehidupan kami di 2021 ini gak kalah baik dari tahun sebelumnya. Nah Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, sucikan kuduskan ibadah pada hari ini. Masuk Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Dan kami mau siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik semuanya, mari kita bersukaria. Semuanya bangkit, kita bangkit berdiri. Kita mau bersukacita. Tahun baru, semangat baru ya. Ya, semangat baru dong. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Nah adik-adik, mungkin adik-adik kurang familiar sama lagu ini ya. Nah kita mau belajar sama-sama. Jadi adik-adik semuanya semangat karena ini tahun baru. Oke? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kak Adri tahu gak sih, ada satu sobat yang gak akan pernah meninggalkan kita. Udah dari tahu kan, dari tahun 2019, 2018, bahkan tahun sebelumnya, bahkan di 2020 selalu setia menemani kita. Iya Kak, di saat susah. Iya, di saat susah, apalagi 2020 sepertinya sangat sedih, tapi semuanya baik adanya. Iya. Ya. Ada yang sedih, ada yang senang ya juga. Yes. Nah, ada satu sobat yang paling setia. Nah, adik-adik kalau dengar kayak gini pasti familiar banget sama lagu ini. Ya kan? Nah, kita mau nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia. Siapakah dia? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini ya.
waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus, Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya siapa? namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Senang banget ya Kak mengetahui kabar baik kalau kita punya satu sobat Allah kita yang sangat setia pada kita. Benar Kak, Tuhan aja setia sama kita, apalagi kita harus lebih setia Lebih lagi. setia lagi. Gimana sih cara nunjukin kesetiaan kita? Misalnya Kak boleh kasih contoh, kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, selalu baca Alkitab, selalu berdoa, makan berdoa, tidur berdoa, memulai aktivitas berdoa, tidur juga berdoa, sebelum tidur kita berdoa. Itu menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Nah. Tuhan begitu setia banget sama kita. Iya. Buktinya kita bisa melewati tahun yang Kata orang begitu menyeramkan. menyeramkan, tapi bagi kita anak-anak Tuhan kecil, Kecil, karena kita karena- punya satu sobat Ya. yang sangat setia kepada kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kabar baik apa lagi ya yang akan kita dengar di tahun baru ini? Udah siap? Siap Kak. Sekarang adik-adik silahkan duduk dan buka hatinya, buka kupingnya lebar-lebar, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu ini dan berdoa, oke?
Kristus yang kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada habis-habisnya Tuhan Yesus bagi kami untuk memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu bagi kami Tuhan sepanjang tahun 2020 Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan Kau berkati setiap kami yang ada di rumah. Kau berkati juga Tuhan Yesus firman yang kami dengarkan supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Dan waktunya sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Yuli mau ajak adik-adik semuanya untuk kita membuka hati buat cerita firman Tuhan yang akan kita dengar. Dan hari ini Kak Yuli mau cerita tentang Bileam dan keledai yang bicara. Jadi ceritanya seperti ini nih adik-adik. Di sebuah negeri yang bernama negeri Moab. Negeri Moab itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Balak. Wah adik-adik, Raja Balak ini sudah sering kali mendengar kabar berita tentang kehebatan bangsa Israel. Apalagi dikatakan bahwa bangsa Israel sangat hebat dan sering kali memenangi pertempuran melawan bangsa Amori. Karena itu Raja Balak sangat takut. Apalagi ketika Raja Balak melihat dari jendela istananya ke perkemahan bangsa Israel. Karena bangsa Israel memiliki pasukan yang sangat banyak. Selain itu, bangsa Israel bisa hebat karena bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Karena itu Raja Balak sangat takut dan khawatir kalau nanti negeri Moab yang dipimpinnya akan direbut oleh bangsa Israel. Karena itu Raja Balak memanggil seorang hamba Tuhan yang bernama Bileam. Lalu Raja Balak berkata kepada Bileam, "Hai Bileam, aku akan memberimu uang yang sangat banyak asal engkau mau mengikuti perintahku, yaitu kamu harus mengutuki bangsa Israel supaya bangsa Israel kalah dan tidak dapat merebut negeri yang kupimpin ini." Lalu Bileam berkata kepada Raja Balak, "Baik tuanku Raja, aku akan melakukan apa yang tuanku perintahkan. Tetapi aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan Allahku katakan kepadaku." Lalu adik-adik, pada keesokan harinya akhirnya Bileam pergi menuju ke negeri Moab seperti yang diperintahkan oleh Raja Balak dengan menunggangi keledainya. Lalu ketika Bileam sedang berjalan dan menunggangi keledainya, tiba-tiba saja keledainya ini seperti melihat sesuatu yang menghadapinya. Karena tiba-tiba saja keledai ini jalan berbelok-belok ke kanan, ke kiri. Lalu tiba-tiba keledai ini masuk ke sebuah ladang. Tentu saja Bileam merasa geram dan memukul keledainya. Dan akhirnya Bileam melanjutkan perjalanannya lagi dengan menunggangi keledainya. Kali ini mereka ada di jalan yang sempit. Di kiri kanannya hanya ada kebun anggur yang diapit oleh tembok. Lalu tiba-tiba saja keledai Bileam ini menghimpitkan badannya ke tembok sehingga kaki Bileam pun terjepit. Dan Bileam pun sangat geram lagi. Akhirnya Bileam memukul lagi keledainya. Dan akhirnya keledai itu berjalan kembali. Dan tibalah mereka di jalan yang sangat sempit. Sampai tidak ada tempat untuk bisa berbelok ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi lalu tiba-tiba saja
keledai Bileam segera merunduk ke tanah. Dan dia tidak mau jalan, dan dia berhenti. Dan dia tidak mau jalan loh adik-adik. Wah, Bileam bingung. Bileam segera turun dari keledainya. Dia berusaha mendorong keledainya dengan sekuat tenaga. Tapi keledainya ini tidak mau bergerak juga, tidak mau berjalan juga. Bileam terus berusaha, didorong terus dengan sekuat tenaganya. Dia dorong terus, dia berusaha, tetapi tidak berhasil. Keledainya tidak mau berjalan juga adik-adik. Bileam bingung. Kenapa ya si keledai ini kok tidak mau jalan sih? Ada apa sih? Akhirnya Bileam sangat marah. Dia memukul keledainya dengan keras. Wah, lalu tiba-tiba saja keledai ini berteriak, "Hei, apa yang kau lakukan kepadaku? Apa salahku sehingga engkau memukul aku?" Bileam kaget. "Hah, keledaiku kok bisa bicara?" Lalu Bileam berkata kepada keledainya, kamu ini aneh, tiba-tiba gak mau jalan. Tadi belok kanan, belok kiri, bahkan menghimpit ke tembok sampai kakiku terjepit. Dan sekarang kamu tidak mau jalan. Apa sih sebenarnya? Kenapa kamu gak mau jalan? Lalu keledai ini berkata lagi kepada Bileam, "Apa kamu tidak lihat apa yang sedang menghadang kita dengan membawa pedang yang terhunus, hendak menghunus kita?" Lalu akhirnya terbukalah mata Bileam saat itu juga. Dan Bileam melihat ternyata ada malaikat Tuhan yang sedang berdiri dengan membawa pedang yang terhunus di tangannya dan siap menghunus pedangnya. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Bileam, "Hai Bileam, mengapa engkau memukul keledaimu sampai 3 kali?" Lalu Bileam berkata kepada malaikat Tuhan, "Ampun malaikat, ampun," katanya. "Kamu tahu tidak," kata malaikat Tuhan, "kenapa keledaimu itu belok kanan, belok kiri, menghimpitkan tubuhnya ke tembok dan sampai tidak mau jalan sekarang ini? Karena dia melihat aku berdiri menghadang kalian dengan pedang yang terhunus. Kalau saja keledaimu tetap berjalan, maka bisa saja aku membunuh kalian." Wah, ketika mendengar hal itu, Bileam merasa sangat takut. Lalu dia tersungkur dan sujud menyembah sampai mukanya menghadap ke tanah. Dia bilang begini, "Ampun Tuhan, ampuni saya. Kalau memang saya berdosa, lebih baik saya pulang saja," kata Bileam dengan rasa takut. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, "Hai Bileam, kamu tidak usah pulang. Kamu tetap harus pergi. Tetapi kamu harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Kamu tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Tetapi kamu harus memberikan berkat atas bangsa Israel, seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham, nenek moyang Israel, yaitu bahwa Tuhan akan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan." Dan akhirnya Bileam pergi dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu memberkati bangsa Israel. Bileam memberkati bangsa Israel dan menubuatkan kemenangan bagi bangsa Israel dan menubuatkan kekalahan kepada negeri Moab. Dan akhirnya ketika Raja Balak mendengar hal itu, tentu saja Raja Balak sangat marah kepada Bileam. Sehingga akhirnya Raja Balak tidak mau memberikan upah yang dijanjikan kepada Bileam. Tetapi Bileam tidak sedih walau tidak diberikan upah seperti yang dijanjikan Raja Balak. Justru Bileam sangat senang karena Bileam melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di situ.
Wah, adik-adik sungguh bersyukur ya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan dan bangsa yang disertai oleh Tuhan Yesus. Bukan itu saja adik-adik, karena bangsa Israel disertai Tuhan Yesus sehingga bangsa Israel selalu dijaga, dilindungi, bahkan diberikan kemenangan di dalam setiap pertempuran melawan bangsa-bangsa yang tidak baik, bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang selalu disertai Tuhan, adik-adik ingat juga ya, adik-adik yang di rumah, juga Kak Yuli adalah umat pilihan Tuhan loh. Kita ini adalah anak-anak yang disayangi dan dicintai Tuhan. Jadi adik-adik di rumah harus bersyukur karena adik-adik adalah anak-anak pilihan Tuhan dan anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tentu saja tidak ada. Jadi adik-adik tidak perlu takut ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel. Walaupun seringkali bangsa Israel berbuat dosa, seringkali bangsa Israel berbalik dari jalannya Tuhan. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, begitu juga Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kita. Karena itu, jangan lupa adik-adik di rumah juga harus sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya? Dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu berdoa, memuji menyembah Tuhan, rajin ke sekolah minggu, dan tentu saja harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman Tuhan kita baca setiap hari. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan kita selesai sampai di sini. Tetapi sebelum Kak Yuli akhiri, Kak Yuli mau kasih dulu nih ayat hafalan buat adik-adik di rumah. Ayat hafalannya ada di Kejadian 12 ayat 3. Sekali lagi ya, Kejadian 12 ayat 3. Bunyinya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Sekali lagi ya, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, adik-adik, itu ayat hafalannya. Dihafalin ya, dan jangan lupa nanti kalau sudah dihafalin, lalu dibuat videonya dan kirimkan ke grup yang ada ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan dengan doa. Kak Yuli mau ajak adik-adik di rumah, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, seperti bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Tuhan dan bangsa yang selalu disertai oleh Tuhan, kami juga bersyukur karena kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan dan anak-anak yang dicintai dan disayang oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, apalagi buat firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan itu boleh jadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik di rumah, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhan? Berkati? Kasih diberkati Kak. Luar biasa. Firman Tuhan soalnya gak ada yang jelek. Ya, Firman Tuhan adalah
paling bagus, paling bermanfaat. Paling bermanfaat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah pada hari ini, pada pagi hari ini. Adik-adik jangan berhenti ya untuk beribadah di rumah, berdoa, baca Alkitab, menerapkan apa firman Tuhan tadi di kehidupan masing-masing ya adik-adik, dan menjadi berkat bagi sesama. Karena Tuhan Yesus juga udah mau datang. Iya, Dekat lagi waktunya dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini sembari kita menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengambil langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, lagi-lagi kami selalu berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun kemarin. Kau telah melindungi, menjagai kami dimanapun kami berada. Walaupun kami beribadah selalu di rumah kami masing-masing, tidak bertemu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas atas ruang dan waktu. Dan kami percaya Engkau selalu hadir di setiap ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, di tahun yang baru ini adik-adik semakin lagi diberkati Tuhan, papa mamanya diberkati Tuhan. Tuhan buat berhasil apapun yang mereka lakukan dan kerjakan Tuhan Yesus. Semua apapun rencana kami, rancangan kami di tahun ini Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang ambil bagian dalam kehidupan kami dan kakak-kakak juga berdoa buat adik-adik di rumah, biar jadi terang dan garam di dunia ini Tuhan Yesus. Biar adik-adik bisa menjadi berkat bagi teman-temannya, bagi siapapun yang melihat mereka ada Kristus di dalam mereka Tuhan, karena Engkau ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada buat kami, selalu ada di setiap ibadah-ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mau menutup doa ini Tuhan, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Yuk sama-sama adik-adik kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya!